Hai, welcome back di Wisdom and Invest. Ketemu lagi dengan saya Julie. Seperti biasa ya, sebelum mulai saya akan disclaimer dulu bahwa nanti saham-saham yang akan kita bahas itu adalah saham pilihan dari teman-teman di grup Telegram. Jadi bukan merupakan stock pick ataupun ajakan untuk membeli. Tujuan dari analisa ini adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Kalau ada yang merasa nggak cocok dengan analisa ini, it's okay ya. Silakan dianalisa ulang kembali. Kalau dirasa bermanfaat, maka silakan klik tombol share dan bagikan ke temannya agar bisa ikutan belajar juga. Dan untuk request saham-saham selanjutnya untuk dianalisa, maka silakan requestnya di grup Telegram. Jadi bukan request di komen YouTube ya, requestnya di grup Telegram. Grup Telegram Wisdom and Invest ini adalah grup publik dan sifatnya free. Jadi siapapun silakan join di sana dan silakan saling sharing. Chart yang saya gunakan ini adalah chart dari Wisdom and Invest. Jadi kalau kita pakai chart ini, dia tuh udah ada sinyal untuk beli dan jualnya berupa segitiga hijau dan segitiga merah. Kalau yang hijau kita beli, kalau yang merah artinya kita jual. Jadi gampang banget kan ya untuk kita ikutin. Nah, tapi hati-hati jangan sampai salah cara penggunaannya. Untuk cara penggunaan yang lebih detail atau penjelasan yang lebih detail, silahkan klik link yang ada di deskripsi di bawah. Jadi di video itu saya menjelaskan cara penggunaan chart dari Wisdom and Invest secara lebih detail lagi. Bagi teman-teman yang ingin menggunakan chart Wisdom and Invest secara free itu juga bisa. Tapi memang chart yang dikasih secara free ini agak berbeda ya dari chart yang biasa digunakan oleh member. Gak hanya chart nanti dapat free-nya, tapi juga dapat screener. Jadi yang free itu adalah chartbot dan screener. Caranya gampang banget, teman-teman tinggal buka rekening sekuritas melalui Wisdom and Invest. Untuk info lebih lanjutnya, maka silakan langsung kontak aja adminnya di nomor WhatsApp dan ID Telegram yang ada di keterangan di bawah ya. Saya ada tulisin itu di deskripsi di bawah. Kita langsung masuk ke analisanya. Untuk RALS ini dia belum ada ya sinyal untuk entry-nya. Terakhir dia munculnya segitiga merah dan ini memang dia lagi sideways juga. Seperti video saya, setiap video saya selalu katakan bahwa kalau misalnya dia lagi sideways, maka segitiga merah dan hijaunya ini bisa kita abaikan aja. Kita gunakan strategi lain, yaitu buy on support dan sell on strength atau sell di resist ya. Pixelnya saat ini dia hijau 1, yang bagus adalah hijau dua-duanya. Dan untuk momentumnya dia masih berupa titik pink. Di sini dia titik pink. Itu sebabnya juga dia masih bergerak sideways ya. Jadi tidak ada momentum, dia kayak nggak ada bensin untuk naik ke atas. Sinyal entry yang valid itu adalah seperti di sini, dia ada segitiga hijau, pixelnya hijau-hijau dan ada momentumnya berwarna biru Ben Hur semakin menanjak ke atas. Dia juga bergerak dalam channel uptrend ya, semakin kemiringannya ini miring, maka itu semakin bagus. Jadi kita akan mencari saham-saham yang punya sinyal valid seperti ini yang oke. Supportnya ini bisa kita gunakan sebagai support di sebelah sini yaitu 710 dan resistnya dia sementara masih tertahan di resist sini ya di area 765. Jadi untuk teman-teman yang tertarik dengan RALS ini maka sebaiknya entry-nya di dekat area support. Dan disiplin juga kalau sampai dia jebol dari supportnya, misalnya jebol dari support 710, maka sebaiknya teman-teman exit dulu. Lalu nanti pantau kembali di manakah dia mantul. Sebaliknya kalau dia sampai breakout dari sini artinya dia membuat higher lagi. Jadi dia keluar dari sini ya, dia breakout, maka teman-teman tinggal hold aja. Potensinya kalau dia keluar dari kotak yang di sebelah sini, maka berpotensi untuk testing resist yang di 800 nih. Untuk link, sinyal entry-nya ini udah cukup lama, jadi di sini ya segitiga hijau adalah sinyal entry-nya. Statusnya masih hold sampai sekarang dengan profitnya 8%, lumayan. Pixelnya sih memang saat ini hanya hijau 1, yang bagus adalah hijau-hijau sebetulnya.
Tapi selama dia bertahan di atas garis win itu masih oke. Momentumnya juga dia masih ada. Jadi jangan lupa untuk teman-teman yang sudah profit pasang trailing stopnya ya, karena dia sudah mulai mendekati garis win. Kalau sampai dia nanti breakdown dari garis win, artinya teman-teman sudah mengamankan profitnya. Ini adalah link supportnya. Kita bisa gunakan garis win juga sih sebagai support ya. Garis win itu yang ini, jadi di dekat candle itu ada garis yang meliuk-meliuk, itu adalah garis win namanya. Angkanya itu ada di sebelah kanan, karena garisnya biru maka angka yang di kanan itu juga biru. Garis winnya ini angkanya ada di 3240, itu kita bulatkan ya sesuai dengan fraksinya. Selama dia bertahan di atas garis win, maka kita masih boleh hold dan kita tinggal giring aja. Jadi kalau dia mantul di garis win ini, dia ada potensi untuk testing kembali resistnya di 3530. Sebaliknya kalau misalnya dia sampai breakdown dari 3240, artinya dia closing di bawah 3240 ya, maka sebaiknya teman-teman exit dulu. Atau mungkin kalau teman-teman yang sudah punya barang dari bawah, jadi entry-nya mungkin sudah lebih bawah lagi, maka bisa dilonggarin aja ya trailing stopnya, yaitu menggunakan support dari tren ini. Jadi selama dia bergerak di dalam channel tren yang hijau ini, maka teman-teman masih bisa giring terus. Karena dia sering mantul ya, dia mantul di sini, dia mantul di sini. Nah, ini gerakannya juga teman-teman bisa lihat, dia gerakannya seperti ini. Jadi kalaupun dia jebol dari garis win, maka mudah-mudahan dia mantul di support trend sini. Support trendnya itu ada di 3100. Kalau sampai dia breakdown juga dari support trendnya ini, artinya dia keluar dari box ini, breakdown dan closing di bawah 3100 ya, maka sebaiknya teman-teman disiplin untuk exit karena jadinya tidak oke lagi. Sama seperti yang di sini ya, dia juga keluar dari channel uptrendnya di sini. Nah, jadi teman-teman terhindari dari saat yang seperti ini. Kita bisa mengalihkan ke saham yang lain dulu ya. Untuk EXCL ini dia masih berada di dalam channel downtrend, jadi masih kurang oke. Pixelnya memang kemarin sempat menjadi hijau-hijau, tapi sekarang jadi hijau satu aja. Yang bagus adalah hijau dua-duanya ya. Jadi sinyal yang valid itu seperti di sini, dia ada segitiga hijau, pixel hijau-hijau, dan momentumnya biru semakin menanjak. Itu yang kita cari. Untuk momentumnya si Excel ini sebetulnya cukup menarik ya. Jadi si Excel ini kan dia memang sempat membuat lower low di sini, tapi ini momentumnya dia semakin membaik. Jadi ada potensi si Excel ini bisa kembali naik. Jadi mudah-mudahan dia breakout dari channel downtrendnya. Contohnya saya kasih lihat di sebelah sini ya. Ini dia harganya terus menurun, tapi momentumnya yang berwarna merah-merah ini dia semakin menanjak nih. Nah, tapi memang butuh waktu ya sampai dia keluar dari channel downtrendnya ini. Jadi yang di sini juga dia pasti akan membutuhkan waktu dulu untuk keluar dari channelnya. Ini juga dia nggak langsung, butuh waktu berapa lama nih, sekitar 1 bulan ya, baru dia memasuki fase uptrend. Jadi memang si Excel ini saham yang agak-agak lemot. Jadi untuk teman-teman yang tertarik dengan Excel harus memiliki tingkat kesabaran yang tinggi nih. Supportnya kita bisa gunakan support yang di sini ya, 2120. Untuk resistnya kita bisa gunakan resist yang di sebelah sini, yaitu 2240. Kalau teman-teman nggak mau menunggu atau berspekulasi dan menunggu terlalu lama, maka teman-teman bisa menunggu ya sampai dia keluar dari channel downtrendnya ini, dan menunggu sampai ada sinyal yang valid, misalnya segitiga hijau, pixel hijau-hijau, dan momentum yang berwarna biru semakin menanjak. Untuk IMAS ini terakhir sudah exit di sebelah sini. Ini adalah sinyal untuk exit. Exitnya juga dalam kondisi profit ya. Entry-nya di sini, exitnya di sebelah sini. Nah, jadi lumayan tuh ada profitnya. Pixelnya saat ini
dia merah satu, yang bagus adalah hijau dua-duanya ya. Momentumnya juga sudah mulai hilang, jadi nggak ada. Bagi teman-teman yang ingin mengincar saham ini sebetulnya sih dia menutup gap ya. Si IMAS ini dia kemarin memang ada gap di sini dan dia sedang menutup gap. Dia menutup gapnya sudah. Jadi mudah-mudahan dia bisa mantul di area sini. Untuk teman-teman yang ingin spekulatif maka mungkin bisa menunggu dulu sampai ada pantulan. Jadi khawatirnya kalau nggak ada pantulan ini dia nggak kuat ya supportnya, bisa jebol lagi. Kalau jebol lagi maka khawatirnya bisa ke support yang lebih bawah lagi. Kalau seandainya Senin dia sampai mantul maka berpotensi ya untuk testing resist. Resistnya bisa kita gunakan garis winline juga. Garis winline-nya ini ada di 1290, itu bisa menjadi resist. Di atasnya juga ada resist lagi yaitu 1355. Jadi wait and see dulu apakah dia mantul. Kalau misalnya dia nggak mantul, potensinya dia masih bisa turun ke bawah ya. Kalau dia sudah mulai mantul artinya reaksi marketnya positif, maka ada potensi dia bisa naik kembali ke atas. Untuk WSKT ini dia masih sideways. Ini kayaknya juga udah saya bahas ya di video kemarin-kemarin, kalau nggak salah beberapa hari yang lalu saya ada bahas. Jadi si WSKT dia lagi sideways masih di area sini, pixelnya merah-merah tidak oke, dan momentumnya juga ini berwarna titik pink karena dia memang sedang sideways juga nih. WSKT supportnya kita bisa gunakan support 1320 dan resistnya kita gunakan yang di sini 1660. Kalau dia berhasil mantul di dekat support sini, maka teman-teman bisa spekulatif buy. Sebaliknya kalau dia nggak mantul, dia malah closing di bawah 1320, maka sebaiknya jangan entry ya, dan kita cari aja saham lain yang lebih menarik. Kalau dia mantul maka potensinya dia bisa kembali untuk testing resist minimal terdekatnya, yaitu kita bisa gunakan resist garis win nih. Jadi garis win itu bisa berguna juga sebagai support dan resist. Kalau sekarang garis winnya itu ada di 1470. Kalau dia bisa menembus, misalnya dia mantul ya, misalnya dia mantul di sini, maka berpotensi ke 1660 juga. Karena lagi sideways, jangan lupa strateginya buy on support, sell on strength. Untuk HMSP ini menarik. Jadi dia sudah keluar dari channel downtrendnya, dia pixelnya juga hijau-hijau, momentumnya sih memang belum ada biru-biru seperti ini ya, dia masih berupa titik pink, birunya berupa biru langit. Yang bagus itu sebetulnya biru Ben Hur seperti ini. Nah, segitiganya sudah muncul, memang sinyalnya statusnya hold dengan profit 5,8%. Jadi sebetulnya kalau teman-teman yang ketinggalan kemarin, ini HMSP. Nah, saat dia breakout di sini dan teman-teman misalnya ketinggalan ya, kalau nggak FOMO maka teman-teman bisa nangkepin di support yang ini nih, harusnya sudah dapet nih. Jadi kemarin dia sempet ya testing support 1385 dan itu pas ya dia menyentuh di area supportnya. Kalau teman-teman dapat maka harusnya sekarang sudah profit. Jadi bisa di hold aja, jangan lupa pasang trailing stop juga ataupun stop loss ya. Potensinya si HMSP ini lumayan nih, resistnya lumayan jauh ya. Mudah-mudahan dia bisa mencapai ke area sini nih di 1580, itu juga ada MA 200. Jadi khawatirnya agak berat di sini. Jadi usahakan saat dia mencapai 1580 maka sebaiknya teman-teman take profit at least sebagian ya, atau mau take profit dulu semuanya itu juga silakan. Kalau teman-teman take profit sebagian maka sebagiannya lagi bisa tinggal pasang trailing stop dan tinggal digiring ya. Seandainya dia masih mampu naik, contohnya seperti di sini. Nah, jadi dia menembus MA 200 lalu naik, maka teman-teman tinggal pasang trailing stopnya. Jadi lumayan profitnya. Untuk BMRI ini juga sebetulnya menarik karena dia keluar dari downtrend channel sini. Sinyal segitiga hijaunya sudah muncul, statusnya masih hold. Memang profitnya belum banyak ya, yaitu 1,9%.
Pixelnya merah 1, yang bagus adalah hijau-hijau, tapi selama dia bertahan di atas garis win itu masih aman. Momentumnya masih berupa titik pink, jadi potensinya dia masih bergerak sideways. Yang bagus adalah ketika dia sudah berubah menjadi biru Ben-Hur, terutama semakin menanjak. Jadi mudah-mudahan ini bisa muncul ya biru Ben-Hur seperti ini. BMRI. Supportnya kita bisa gunakan support garis win yaitu 6425. Jadi di sini support, di sebelah sini juga ada support yaitu 6350. Bagi teman-teman yang ketinggalan dan ingin entry, maka bisa cicil ya di area sana, yaitu di dekat garis win. Ini artinya sudah dekat nih, ini sudah dekat garis win, artinya bisa cicil, ataupun di 6350. Nah, 6350 ini adalah batasnya. Kalau sampai dia breakdown dari 6350, maka jadinya agak kurang oke nih. Potensinya dia bisa ke support selanjutnya yaitu 6200 dan 6100. Kalau dia mantul dari garis win, maka potensinya dia bisa mudah-mudahan ya testing resist yang di sebelah sini yaitu 6875. Untuk TBIG ini masih sideways ya. Di sini ada area sideways-nya. Pixelnya merah-merah tidak oke. Untuk momentumnya dia masih berupa titik pink nih. Nih titik pink. Artinya dia memang sedang bergerak sideways. TBIG support kita bisa gunakan support 2000. Untuk resistnya kita gunakan resist yang di sini ya, itu sekitar 2300. Sekitar 2300. Ini angka psikologis aja. Jadi untuk teman-teman yang tertarik dengan TBIG ini bisa buy on support. Strateginya adalah buy on support dan sell on strength. Karena dia sedang sideways ya, jadi untuk strategi sideways adalah buy on support dan sell on strength. Dan sebaiknya teman-teman juga disiplin. Kalau seandainya dia breakdown dari 2000, maka sebaiknya teman-teman disiplin untuk exit karena jadinya kurang oke. Potensinya dia bisa ke support selanjutnya kalau dia breakdown di area ini, support selanjutnya 1820. Untuk harum, dan ini adalah cover di depan untuk teman-teman yang penasaran. Nah, jadi si harum ini sudah exitnya lumayan ya, agak di pucuk. Di sini entry, di sini exit, dan itu profit ya saat exit adalah sekitar 50%. Jadi luar biasa. Jadi kalau teman-teman disiplin menggunakan trading system dari Wisdom Main Invest, hasilnya itu sebetulnya lumayan. Dan teman-teman akan terhindar dari yang namanya nyangkut seperti ini. Kondisinya saat ini pixelnya merah-merah, jadi tidak oke. Momentumnya juga merah-merah ya, semakin ke bawah, jadi masih kurang oke juga. Di sini sebetulnya ada support. Di sebelah sini ada support sebetulnya, tapi apakah itu support kuat? Saya rasa nggak terlalu kuat ya. Jadi di sebelah kiri ini sudah tidak ada pijakan, dia hanya berpegangan pada support yang di sebelah sini. Jadi saya rasa ini nggak terlalu kuat, lebih kuat support yang di sebelah sini nih. Jadi di sebelah sini dan di sebelah sini. Di sini area 4400-an dan ini di area 4000 ya, di area 4000. Kenapa saya bilang ini support yang gak cukup kuat? Karena dia dilalui oleh beberapa candle. Jadi ada area demand di area sana. Atau yang ini lebih kuat lagi tentunya nih. Lebih kuat lagi ya, 3410. Tapi lumayan jauh banget nih. Jadi wait and see aja dulu. Jadi menunggu sampai ada pantulan. Ini kan dia masih terus membuat lower low ya. Tunggu ada pantulan dan dia sudah tidak membuat lower low, mulai bergerak menyamping. Maka teman-teman bisa spekulatif buy, atau teman-teman bisa cari aja ya saham lain yang lebih menarik. Untuk BBYB ini dia hari ini keluar sinyal sell-nya, statusnya adalah sell dengan profit 111% ya, 111,9%. Nah, luar biasa. Jadi congratulations untuk teman-teman yang sudah entry sejak bawah dan exit hari ini atau kena trailing stop, itu congratulations.
Pixelnya saat ini dia merah satu, yang bagus adalah hijau dua-duanya. Untuk momentumnya dia sudah mulai melemah nih. Dia sudah mulai berubah menjadi biru tua dan mulai mengecil. Itu artinya potensi reversal ya. Reversal itu artinya dari yang trennya naik dia mulai reversal ke bawah. Atau kalau yang merah-merah dia menjadi merah tua itu reversal. Reversal dari menurun dia menjadi arahnya mau naik ya. BBYB. Karena naiknya terlalu ekstrim, maka jatuhnya biasanya akan ekstrim juga. Jadi kalau misalnya dia tidak mampu bertahan, ini lagi pas-pas sih, lagi di support ya, ada support garis win dan support trend. Tapi kalau dia tidak bertahan, maka potensinya dia bisa turun lagi. Di sini ada gap. Jadi potensinya dia bisa ke area sana, ini di 600-an lebih ya. Di mungkin sekitar 650-an. Tapi untuk amannya sih, untuk teman-teman yang sudah entry di bawah, maka sebaiknya amankan profit dulu ya. Nanti pantau kembali di manakah dia akan mantul. Jadi jangan lupa tunggu dulu pantulannya. Kalau ada pantulan maka teman-teman bisa spekulatif buy lagi. Jangan lupa cek kembali ya indikator-indikatornya apakah masih mendukung, apakah dia masih liquid. Kalau dia sudah mulai tidak liquid, indikatornya makin jelek, maka sebaiknya ya hindari aja. Atau teman-teman bisa cek juga di chart yang satu lagi, yaitu frekuensi analyzer. Di situ ada haki-hakinya. Teman-teman bisa lihat banyak nggak yang HK atau banyak nggak yang haki ya. Selain itu harus teman-teman tahu bahwa BBYB ini adalah saham yang high risk ya. Dia naik, waktu itu naik karena lagi ada sentimen positif tentang bank-bank yang kecil. Jadi bank-bank digital ataupun bank-bank yang nilai modalnya berada di bawah 3 triliun, maka dia ada potensi untuk diakuisisi. Jadi itu merupakan sentimen yang positif. Tapi kan kita nggak tahu ya berita pastinya seperti apa, maka kita stick to the chart aja. Jadi kita entry dan exit berdasarkan chart. Kalau memang ada sinyal untuk entry, maka kita entry. Kalau tidak ada sinyal entry atau misalnya keluar sinyal exit, maka ya kita exit. Kita disiplin ya. Jadi jangan ikut-ikutan aja, sementang-mentang bank-bank kecil lagi pada naik maka kita ikut-ikutan. Ujung-ujungnya malah nyangkut di ujung ya, di pucuk. Jadi hati-hati untuk teman-teman. Untuk komposit kita, dia hari ini bergerak di bawah garis win. Ini karena dia sedang sideways juga ya, jadi akan berpotensi banget dia bolak-balik naik dan turun ke bawah garis win nih. Jadi sideway-nya seperti di analisa saya kemarin juga, di video kemarin, sideway-nya potensinya akan seperti ini ya, di area batasnya itu 6.151. Jadi mudah-mudahan dia bertahan di atas sana. Selama dia bertahan di atas sana, maka kita masih bisa gunakan kesempatan untuk menggunakan strategi sideway, yaitu buy on support dan sell on strength. Jadi untuk teman-teman hati-hati ya, ketika ada saham-saham yang harganya sudah berada di area resist, maka janganlah tergiur untuk entry. Ataupun strategi buy on breakout itu sangat berbahaya sekali ya, karena di saat lagi sideways, strategi buy on breakout itu sangat berbahaya, bisa terjadi false breakout. Maka saran saya tetap gunakan strateginya adalah buy on support. Jika memang ada saham yang sampai beneran dia breakout, maka itu rezeki anak soleh ya. Kita tinggal giring aja. Tapi yang pasti utamakan titik entry-nya adalah di area support. Dan disiplin juga, kalau sampai breakdown area supportnya maka sebaiknya exit. Jadi untuk komposit kita ini juga, kalau seandainya dia breakdown dari support 6.151-nya ini, maka sebaiknya kita full cash dulu ya. Nanti kita baru incar lagi saham-saham yang menarik di area-area support. Ada bonus yaitu chart siklus sektoral. Jadi kita akan intip kira-kira sektor apa sih yang lagi menarik. Nah ini kemarin sektor finance-nya naik, ternyata memang sektor ini ya, bank-bank kecil yang sedang naik. Infrastrukturnya agak melambat. Jadi ini terlihat dari panjangnya yang mulai agak pendek-pendek. Yang bagus adalah ketika badan cacingnya ini panjang ya. Jadi jarak antar titik itu panjang, artinya akselerasinya bagus.
dan kita cari yang kepalanya menghadap ke kanan dan ke atas. Terutama di area zona 2, zona 3 dan zona 4 ya, di area ini yang paling oke. Jadi kita bisa intip, ini ada sektor consumer yang cukup menarik, sektor miscellaneous industry juga basic industry ini cukup menarik. Ini ada IDX 30 dan LQ45 kita bisa skip. Miningnya ini lagi turun banget ya, jadi kita bisa skip dulu. Nah, sektor consumer ini hati-hati, bukan semua sektor consumer berarti naik. Jadi sektor consumer seperti ICBP, UNPR itu kelihatannya INDF masih downtrend lah ya. Untuk consumer yang menarik itu salah satunya adalah HMSP, dan tadi kita ada bahas di depan ya, chart HMSP. Jadi nggak semua consumer itu menarik loh. Karena itu teman-teman sebaiknya cek kembali kira-kira saham apa aja sih yang masuk di sektor consumer dan chartnya lagi menarik. Itu sebabnya saya sarankan teman-teman kombinasi antara chart sektoral ini dengan screener dari Win. Jadi kan teman-teman untuk member kan punya fasilitas ya, namanya WinPix Day. Jadi mencari saham-saham yang ada sinyal segitiga hijaunya. Nah, dari situ teman-teman combine kira-kira sektor consumer, sektor miscellaneous industry dan basic industry itu apa aja. Salah satunya adalah HMSP, SMGR, dan ada JPFA ya, yang tadi sudah keburu naik nih. Jadi teman-teman bikin PR-nya lagi, silakan cari saham-saham menarik lainnya yang ada di sektor-sektor itu ya. Kira-kira cukup sekian analisa dari saya, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa membantu teman-teman. Jika dirasa bermanfaat silakan klik tombol share dan bagikan ke temannya agar bisa ikutan belajar juga. Jangan lupa disiplin dengan trading plan-nya. Semoga teman-teman sehat selalu dan semoga cuan selalu menyertai kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.